Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah, hadis kacritakake saking Abi Hurairah radhiyallahu ridhani sapa Allah anhu saking Abu Hurairah. Abu Hurairah iki asal namanya Bapak Ibu Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Dia ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, Abu Hurairah ini yang paling banyak. Hadisnya sekitar 5.000 hadis, Pak. Bahkan sekelas Sayyidah Aisyah yang itu istrinya Rasulullah itu masih kalah jumlah hadisnya. Kenapa kok banyak sekali beliau meriwayatkan hadis? Karena Abu Hurairah ini tiap hari, tiap saat itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian apa? Meladeni Rasulullah, khatimnya Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga Abu Hurairah ini tahu kesehariannya Rasulullah, kalau makan bagaimana, kalau minum bagaimana, apa yang dilakukan oleh Rasulullah mulai dari pagi sampai sore, mulai sore sampai malam, jadi tahu. Sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulami minan nas. Kullu sulami, setiap ruas. Napa Pak? Ruas niku. Napa? Persendian. Nggih, namanya ruas. Jadi pertemuan tulang dengan tulang, ini namanya ruas. Nah, pokoknya sing nek di anggota tubuh berarti engkang saged ditekuk niku lho Pak. Persendian sini, kemudian siku, terus bau, nggih. Terus jari jemari, kaki, nah, itu namanya ruas atau persendian. Kullu sulami, setiap ruas tulang atau persendian, minan nasi saking menungso, alaihi iku ing ngatasé napa kullu sulami shadaqatun utawi sedekah Bapak Ibu, ini dalam beberapa riwayat nih. Jadi persendian yang ada di anggota tubuh kita itu jumlahnya banyak sekali. Ini dalam satu keterangan itu sekitar ada 360 persendian. Banyak ya, 360 ruas. 360 ruas. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala sittina wa salasimi'ati mafsal. Jadi setiap manusia atau anak-anak Adam itu diciptakan terdiri dari 360 ruas. Lah setiap ruas ini Bapak Ibu ada sedekahnya, ada apa? Sedekahnya. Kenapa kok kita dianjurkan untuk setiap ruas yang ada dalam tubuh manusia itu sedekah? Itu rahasianya adalah dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di anggota tubuh Pak. Coba dengan bayangkan, seandainya satu ruas saja itu diambil oleh Allah, misalnya tangan ini tidak ada tangannya Pak. Wah, maka nikmat Allah yang 360 yang berupa ruas itu pasti kalong, dan itu pasti berpengaruh sekali terhadap tubuh kita, terhadap anggota tubuh kita. Makanya kenapa kok dianjurkan untuk sedekah 360 ruas tadi? Karena itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten 360 ruas itu kita sedekahi tiap ruasnya. Berat apa buatan Pak? Berat ya? 360 ruas
Jadi kita sedekah misalnya satu luasnya 1 kilo, nah, tinggal ngalikan saja 1 kilo kali 360 pun berapa kintal nih. Nah, itu berat. Sehingga apa? Sehingga ternyata kalau memang itu berat bagi kita, bagi manusia, ternyata Allah itu punya cara yang lain dalam rangka untuk mengganti sedekah itu. Apa Bapak Ibu kemarin? Dengan cara melaksanakan sholat duha. Masih kemot begini, masih ingat ya? Sholat duha, terutama waktu yang pertengahan itu Bapak Ibu. Waktu apa? Pertengahan. Ini penggantinya. Kan kemarin sholat duha ada 3 waktu ya. Ada waktu awal yaitu waktu subuh. Barang siapa yang sholat duha di waktu itu habis sholat subuh, kemudian dia tidak pulang tetapi bikin baca Al-Quran sampai kemudian jam 6, karena subuh itu 1,5 jam setelah sholat subuh, maka dia punya pahala seperti pahala haji atau umroh. Nah, waktu pertengahan ini Bapak Ibu, kemarin ada 2 keutamaan, yaitu apa? 2 rakaat sholat duha yang kita laksanakan di pertengahan waktu duha, itu diantaranya fadilahnya mengganti sedekah tiap anggota tubuh. Jadi tiap anggota tubuh bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha di pertengahan waktu. Karena kemarin ada 2 fadilahnya, diantaranya adalah pengganti sedekah atau pengganti istighfar ya, pengganti istighfar anggota tubuh. Yang kedua adalah kita akan dijauhkan dari bahaya umum seperti banjir, seperti macet dan lain sebagainya. Itu diantaranya adalah fadilah. Sambut. Alaihi sedekah. Jadi setiap luas itu ada sedekahnya. Kullu yaumin ing dalam saben-saben dina tatlu'u fihi asy-syamsu, tatlu'u kang terbit fihi ing dalam yaum apa asy-syamsu matahari. Jadi setiap hari kita dianjurkan untuk sedekah untuk anggota tubuh kita atau ruas tulang kita. Tapi ya niku wau tergantung kemampuan kita. Kalau tidak mampu ya niku wau nek saged nggih salat duha niku di awal apa di pertengahan waktu. Itu yang pertama. Ya'dilu bainal insaini. Ini yang kedua. Ya'dilu, mendamaikan atau berlaku adil baina isnataini ing dalam antarane 2 orang atau di antaranya 2 orang iku sedekah. Jadi mendamaikan orang yang sedang berselisih Bapak Ibu, ini adalah sedekah. Ini adalah sedekah. Dan ini juga dianjurkan. Makanya nek enten tiyang tukaran terus jenengan dimintai untuk nasihat, dimintai untuk musyawarah dan sebagainya, nek saged kita beri nasihat, beri pikiran dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendamaikan keduanya. Lah kalau ini kita lakukan, maka insya Allah ini termasuk sedekah dan berpahala. Jangan tambah di obong-obongi, jangan tambah di adu dan lain sebagainya. Jadi ini enten yang tukaran, ojo tambah di obong-obongi, ditambah di panas-panas jangan. Tapi harus didamaikan. Kalau ada ayam bertengkar Pak, dipisah apa betul? Dijelasin. Hewan apa? Diadu jago nggih. Adu jago. Nek saged nggih dipisah Bapak Ibu. Jangan dibiarkan. Kenapa? Walaupun dia makhluk Allah berupa hewan, bukan manusia, tapi sebaiknya tetap dipisah. Karena apa? Karena itu saya yakin pasti ketika taruh ada yang kalah, ada yang menang, dan dua-duanya mesti sakit.
Manusia saja kita diminta untuk memisahkan, hewan saja kita diminta untuk memisahkan, apalagi manusia. Makanya kalau ada orang yang bertengkar Bapak Ibu terus kemudian minta pendapat kepada panjenengan, nek saged nggih dibantu, nek saged nggih diberikan pencerahan. Tengkauan itu wonten nggih, ada kegiatan namanya nasihat pernikahan. Rapat nggih, setelah rapat biasanya. Kalau rapat itu dilaksanakan untuk mengetahui keabsahan, kesesuaian berkas-berkas yang sebelumnya didaftarkan untuk nikah. Itu namanya rapat. Ya, nomor KTP-nya, namanya, kemudian walinya dan sebagainya. Lah setelah rapat, ketika sudah selesai semua, biasanya ada namanya nasihat perkawinan, nasihat pernikahan bagi calon pengantin. Itu gunanya untuk mengetahui seberapa lama kesiapan calon pengantin tersebut yang akan melaksanakan mahligai rumah tangga. Itu pasti ada. Kalau dulu insya Allah kita nggak ada. Kalau zaman-zaman kita yang nikah tahun 45, insya Allah nggak ada. Betul-betul. Tapi sama ke wonten. Dan itu sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi dinasihati pengantinnya, kesiapannya ini dan itu. Supaya apa? Supaya ketika dia melangsungkan pernikahan, dia sudah siap. Jadi tidak nol betul, tidak blok lah isinya ilmunya terkait dengan perkawinan. Kemudian tadi yang kedua adalah mendamaikan orang yang sedang berselisih, itu adalah sedekah. Kemudian Bapak Ibu, wa yu'inu lan membantu, a'ana yu'inu menolong atau membantu, ar-rajula ing seseorang, ala dabbatihi ing ngatasi kendaraane rajul, fayahmilu mongko gawa sapa wong alaiha ing ngatasi dabbah, aw yarfa' atau ngangkat sapa wong alaiha ing ngatasi dabbah, mata'ahu ing harta bendanya rajul, iku sedekahun sedekah. Membantu orang mengangkat barangnya ini sampai ngoten nggih Pak. Betul-betul Islam itu luar biasa. Membantu panjenengan bantu wong ngangkat barangnya, diangkat ke kendaraannya, niku sedekah Pak. Luar biasa ya. Sampai ngoten Pak. Hadis itu wonten. Atau membantu orang numpak kendaraannya, naiki kendaraannya, boyku jagai kendaraannya, misalnya orang itu bawa becak, jenengan ngangkat barangnya ke becak, itu sedekah. Atau karena sepedanya itu terlalu tinggi, terus orangnya nggak nyampe, jenengan megangi kendaraannya, itu juga sedekah. Luar biasa ini, sampai ngoten. Makanya nih wonten orang yang sedang meminta bantuan, kayak misalnya ada musibah di tengah jalan, orang tabrakan misalnya Pak, keluar, kira-kira dibantu mboten Pak? Bantu nggih? Bantu mbuh iku minggirno helme, mbuh iku minggirno pecah-pecah, misalnya kalau sampai hancur pecah-pecah bani atau pecah-pecah kaca, dengan saged dipinggirkan Pak. Kenapa? Karena itu termasuk sedekah. Ngoten nggih, nek saged. Terus sing niki, sing jatuh dibantu mboten? Sing jatuh Pak. Biasanya kalau saya juga heran nggih. Kalau dia itu masih hidup, napa nggih? Masih hidup nggih, itu biasanya dibantu. Tapi nek sampun sedo nggih, sampun meninggal, dipastikan meninggal, biasanya dibiarkan nggih Pak. Dibiarkan, kemudian ditutupi dengan koran dan lain sebagainya. Yes, mungkin itu dari sisi nanti mungkin penyidikan dan sebagainya, ya, kepolisian dan ranah kepolisian, sehingga tidak usah dipinggirkan, tidak usah diangkat dan sebagainya. Itu mungkin ranah kepolisian
ataupun ranah kesehatan. Tapi nek tiangnya tasik meger-meger ya, nek saged nggih dibantu, dituntun ke pinggir jalan, sepedanya dipinggirkan, kemudian helmnya ditempatkan yang aman. Nah seperti itu Pak, itu semuanya adalah sedekah. Saya beberapa kali membaca dan juga melihat di beberapa video ada truk kontainer nih Pak, amat susune napa niki goleng gitu nggih, dijupuki wong-wong itu banyak nggih, atau muat buah nggih, jeruk misalnya yang berkeranjang-keranjang, kemudian goleng treke malah dibuat bancaan. Ini orang Indonesia luar biasa Pak, orang Indonesia luar biasa, sering sekali saya lihat itu. Bahkan ada beberapa waktu yang lalu minyak goreng didus-dusan gara-gara truknya ini melempang, dibuat bancaan, diambil minyak gorengnya, katanya rezeki gitu kan, katanya rezeki. Tidak tahu orang Indonesia ini memang luar biasa. Tapi yang jelas ketika kita membantu untuk mengamankan, membantu untuk menertibkan, atau membantu untuk supaya tidak berserakan, itu termasuk kategori dari sedekah. Sakit difahami Pak nggih? Tadi yang pertama, setiap sendi ini adalah ada sedekahnya. Kita membantu mendamaikan orang yang berselisih itu juga termasuk sedekah. Kita membantu seorang untuk naik ke kendaraannya atau membawa barangnya, ini juga termasuk sedekah. Jadi banyak sekali jalan untuk bersedekah. Kemudian Bapak Ibu, wal kalimatu at-thayyibatu, wal kalimatu utawi kalimat at-thayyibatu yang baik iku apa? Sedekahun, sedekah. Kalimat yang baik itu sedekah. Kalimat yang sopan itu sedekah. Kalimat yang tidak menyakiti saudaranya itu sedekah. Jadi apapun itu bentuk kalimatnya, kalau itu baik, kalau itu tidak menyakiti, maka itu juga disebut sedekah. Zikir, terus nawa malih, baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid, membaca takbir, pokoknya yang baik-baik itu adalah sedekah. Makanya sakit nek guneman niku yang baik Pak, yang bagus, pilih kalimat yang baik. Ojo seperti sekarang ya, saya lihat anak-anak sekarang itu mesti ada coknya itu loh. Enggak, koyok ya, apalagi anak-anak remaja SMP, mesti ada itunya gitu. Kapan hari itu saya guyu dewe gitu loh. Jadi ada anak remaja komunikasi dengan temannya, dengan kawannya, terkait sepak bola, kalau nggak salah, cerita sepak bola mesti ada itunya. Iya, lah itu ya Allah ya. Intinya kita milih yang baik. Nah itu kalau tidak dibiasakan sejak kecil, sejak sekarang, dan juga peran dari orang tua, maka itu terus akan seperti itu Bapak Ibu, terus seperti itu. Terus lagi Bapak Ibu pangapunten, ketika memanggil kawan, memanggil orang, kalau bisa namanya nih Bapak ya. Namanya, jangan julukannya. Nah, ini sering kita itu, apalagi julukan yang kurang baik Pak. Kadang, tapi guys, memang napa nggih pun wis kedaluarsa lah istilahnya, wis terbiasa gitu. Tapi nek saged nggih ampun julukannya yang jelek, apalagi jelek ya julukannya, yang baik Pak. Misalnya Pak Zaki ya panggil Pak Zaki, gitu. Pak Dikin ya panggil Pak Dikin, terus Pak sinten Pak sinten Pak Kin ya Pak Kin, Pak Cik ya Pak Cik, Pak Har ya Pak Har, jangan yang lain ya, jangan yang lain. Nggih, saged Pak nggih. Niki kula sing kepireng niku kalimat-kalimat sinten
nyambik niku lho Pak. Kok gak enak ngono ya. Nggih nyambik terus baju lho kan meja ngono lho Pak. Nggih. Panggil namanya, jangan dipanggil itu kan binatang, binatang. Nggih. Nggih ngoten panggil, saged panggil yang baik, panggil namanya. Karena itu nanti akan ditiru Bapak dengan anak-anak kita. Wong tuane manggil orang dengan sebutan julukan yang jelek, nanti anaknya juga akan ikut gitu. Jadi nek saged ketika memanggil kawan, memanggil orang ini yang baik. Yang baik, karena apa? Karena itu termasuk sedekah. Al kalimatu at-thayyibatu sedekah. Kemudian Bapak Ibu, wa kullu khutwatin utawi saben-saben langkah yaitu kang melangkah sapa wong ha ing khutwah ila sholati maring salat iku sedekahun apa? Sedekah. Jadi setiap langkah yang kita gunakan untuk sholat itu adalah sedekah. Nah, ini kemarin sempat kita bahas, dengan melangkah ke masjid, melangkah ke mushola, melangkah ke majelis-majelis ilmu, maka setiap langkah yang kita gunakan ini adalah termasuk sedekah. Makanya nek sakit ketika ke masjid dengan muter Pak, dengan muter supaya apa? Supaya semakin banyak langkah, semakin banyak pahalanya. Mau ke Sinoman, mau ke musola Al-Masjid, rumahnya di Gang 2 muter mawon, Jalan Brawijaya gitu. Jalan Brawijaya terus Triguana. Pak barengan enggak? Masya Allah, luar biasa. Karena setiap langkah itu ada pahalanya. Pun yang terakhir, wa yumitu al-adha, wa yumitu lan menyingkirkan al-adha, gangguan, anit tariqi saking jalan, iku sedekahun, apa sedekah iku sedekahun atau apa sedekahun sedekah. Menyingkirkan gangguan di jalan itu adalah sedekah. Menyingkirkan gangguan di jalan itu adalah sedekah. Dengan nemu paku di jalan diambil Bapak, nemu duri di jalan diambil, nemu polisi tidur diambil. Niki sing gang 3 niki iso dukur-dukur ngeten. Nggih, tidak apa-apa diberi polisi tidur, tapi ya aja akeh-akeh lah, nggih sekedarnya. Karena ada beberapa jalan yang tinggi sekali polisi tidurnya sehingga bisa menyebabkan kendaraan itu agak skoke kena. Intinya apa? Setiap gangguan yang ada di jalan kita singkirkan, maka itu termasuk sedekah. Ini Bapak Ibu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ternyata untuk meraih pahala yang berupa sedekah itu banyak sekali. Di antaranya adalah membantu orang untuk naik kendaraan, sedekah. Berkata yang baik atau kalimat yang baik ini juga sedekah. Menyingkirkan apa? Menyingkirkan gangguan ini juga sedekah. Jadi banyak sekali jalan-jalan untuk sedekah.